Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, jumpa lagi di video kali ini ya. Saya kedatangan satu buah receiver ya. Ini mereknya LJ101 Star teman-teman. Yang mana kita tahu ya, untuk LJ1 yang seperti ini sebenarnya adalah keluaran dari Capition juga ya. Kalau untuk yang versi terbarunya sekarang itu apa ya, Capition C Bromo ya. Nah, kalau yang dulu-dulu itu pakainya begini teman-teman. Namun intinya dia sama-sama dari Capition ya. Oke, jadi kalau ini menurut user ya, ini mati total teman-teman. Mati total ya. Jadi di sini saya akan cek dulu apakah beneran mati total. Nah, itu adaptornya. Oke ya, saya akan coba colok. Benar ya teman-teman, di sini nggak ada nyala sama sekali dan tidak ada juga korslet karena itu adaptornya lampunya tetap nyala ya. Berarti tidak ada korslet, cuma langsung matol. Oke, jadi di sini saya akan bongkar saja dulu ya. Kita lihat isi dalamnya. Oke teman, jadi ini isi dalamnya ya untuk receiver LJ1 ya 101 Star. Itu mirip-mirip ya dengan Capition C Bromo ya. Oke teman, jadi di sini ya sudah saya lihat ini kayaknya sakitnya ada di sini nih, bisa dilihat ini terbakar ya. Nah, untuk rekan-rekan di luar ya yang memiliki kasus yang sama, IC member yang ini terbakar, itu jangan keburu ganti member dulu teman-teman ya. Karena memang IC ini tidak ada dijual ya. Pernah saya cari itu susah teman-teman ya. Kalau di daerah saya itu bahkan tidak ada sama sekali. Jadi rekan-rekan di daerah saya ya yang tidak tahu juga untuk triknya ya, langsung ganti member aja atau langsung ganti receiver aja gitu ya. Namun ini sebenarnya masih bisa diakali ya. Oke, jadi caranya begini. Ini adalah rangkaian step down ya teman-teman. Yang mana kita tahu ya, di sini masuknya dia adalah 12 volt, bisa dilihat DC 12 volt ya. DC 12 volt ini masuk melalui jalur ini ya, bisa dilihat. Ntar saya cari dulu penunjuknya, ini aja pakai multi aja. Nah, dia jalurnya di sini ya teman-teman. Nah, di sini jalurnya ya, di sini tuh 12 volt ya. Terus kemudian masuk ke sini diturunkan menjadi 5 volt ya. 5 volt masuk di sini. Dari 5 volt kemudian masuk ke sini teman-teman, diturunkan lagi ya menjadi konsumsi IC, yaitu kalau saya tidak salah 3,3 ya. Bisa dilihat ntar. Ya benar ya teman-teman ya. Di itu lihat IC. Ini adalah IC ya. Itu 1117 diturunkan menjadi 3,3 volt. Yang mana 3,3 volt ini itu menjadi konsumsinya IC EEPROM ya. Nih. Yang mana ya EEPROM-nya ini teman-teman. Menjadi konsumsinya IC EEPROM. Ya, seperti itu. Terus kemudian yang satunya menjadi 1,8 ya. Ada 1,8 kalau saya tidak salah, coba lihat mungkin yang ini. Ya, yang mana hasil dari 3,3 ini ya, itu diturunkan lagi menjadi 1,8 teman-teman. Nah, coba dilihat mana ya. Ah, ini benar ya. Ini tuh. Diturunkan lagi ya menjadi 1,8 oleh ini, dan itu menjadi konsumsi IC ini ya. IC chipset. IC chipset ini cuma 1,8 teman-teman. Jadi perputaran tegangannya ya mulai masuk 12, turun menjadi 5 di sini, 5 keluar, turun lagi menjadi 3,3 di sini untuk makanannya IC EEPROM. Dari 3,3 turun lagi menjadi 1,8, itu untuk makanannya IC chipset teman-teman, untuk input ya. Kok jadi makanan? Lapar kali ya teman-teman, soalnya ini bulan puasa ya. Sudah jam 5 sore ini, pas lagi haus-hausnya. Oke ya, jadi seperti itu ya siklusnya ya. Siklusnya dari 12 ke 5, 5 ke 3,3, 3,3 ke 1,8 gitu. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Dan
kita lihat di sini yang tidak ada adalah 5 polnya pasti, karena step down 5 pol hilang, terbakar. Oke, kita akan buktikan apakah betul hanya gara-gara step down 5 pol ini yang terbakar sehingga receiver tidak bisa menyala. Oke, jadi di sini saya sudah mempersiapkan power supply 5 pol, bisa menggunakan adaptor untuk teman-teman yang tidak memiliki power supply seperti ini. Oke, jadi kita akan suntik tegangan 5 pol di output step down-nya, apakah betul bisa menyala. Nah, di sini ground-nya atau negatif bisa di body saja. Terus kemudian saya menggunakan jarum ya, karena jarum itu lebih kecil, bisa nusuk kemana-mana teman-teman ya. Jadi saya inputkan di sini ya, ini. Saya tusuk dengan kencang dan akhirnya ini sudah menyala. Nih, bisa lihat ya. Tuh nomornya udah ada muncul. Berarti dia sudah normal ya. Jadi dia betul ya 5,1 lah gitu ya. 5,3 lah ya. 5,1, 5,3 bisa kok teman-teman. Cuma ini harus rapat benar ya. Nah, ini saya menggunakan jarum yang berkarat, jadi akhirnya kurang rapat tadi ya. Jadi sempat seperti mata merah. Oke, benar ya. Ini receivernya bisa menyala normal apabila saya suntikkan tegangan 5 volt. Berarti yang harus kita lakukan di sini harus menghadirkan tegangan 5 volt untuk menggantikan tugas daripada step down yang rusak ini. Nah, pertanyaannya, harus menggunakan apa? Dengan cara apa kita menghadirkan tegangan 5 volt di sini, teman-teman? Oke. Jadi di sini saya akan memperlihatkan ya. Di sini ada yang namanya step down, teman-teman. Nah, kebetulan saya ada punya. Itu ada step up juga ya. Ada 2, ada 3 ampere. Nah, ini dia barangnya. Oke, saya buka dulu ya. Saya buka dulu. Oke, seperti ini dia, teman-teman. Nah, apa fungsi daripada tegangan ini, daripada modul ini? Ini modulnya adalah penurun tegangan, teman-teman. Jadi 12 volt ini kita akan turunkan melalui modul ini ya sampai ke titik 5 volt. Setelah itu tegangan akan kita suntikkan di sini dan kita akan lihat hasilnya. Apakah receivernya bisa bekerja dengan normal atau bagaimana? Seperti itu ya. Tapi saya kira itu bisa bekerja dengan normal ya, teman-teman, karena untuk rekan-rekan yang biasa ya mengikuti channel saya yang satunya ya, ada channel saya yang satunya itu sudah pernah membahas receiver yang kerusakannya seperti ini, teman-teman. Cuma bedanya dia di sana adalah Capison C Bromo ya 2000. Nah, kalau di sini LJ ya, tapi kayaknya sama saja, teman-teman. Oke, saya akan rangkai dulu. Jadi ini adalah step down yang baru, teman-teman. Otomatis kalau step down baru itu harus di setting dulu ya, jangan langsung pasang, harus setting dulu. Apanya yang di setting? Yaitu tegangannya, teman-teman. Jadi di teman-teman ya yang pemula kasih input tegangan dulu di sini. Kemudian ini disetel dulu sampai 5 volt. Setelah outputnya sudah berhasil diturunkan 5 volt, baru kemudian dipasang. Jangan pasang dulu baru disetel ya, pasti akan merusak itu. Oke, jadi saya akan setel dulu. Sebelum kita pasang ya, teman-teman, untuk output daripada step down ini, usahakan ya kalau bisa IC yang rusak ini dicabut dulu ya. Dicabut dulu. Kalau untuk yang lilitan ini boleh dicabut, boleh tidak ya. Jadi di sini saya tidak akan cabut ya. Yang saya cabut cuma IC-nya ini saja ya, karena takutnya ada korslet ya, berdampak nanti sama kinerja step down. Oke teman, jadi setelah saya setting ya, dia di posisi ini ya, 5,2 ya. Oke, 5,2 dengan input 12 volt. Jadi dia outputnya 5,2 ya. Oke, seperti itu. Nah, saatnya kita akan aplikasikan di sini. Dan hasilnya seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, untuk positifnya ya kita ambil di sini
Seperti tadi saya sudah jelaskan ya, jalur positif. Nah, di situ. Terus negatif kita bisa ambil di samping PCB ya. Ini kan negatif ini teman-teman ya. Untuk yang terkena baut. Nah, ground, nah itu bisa. Nah, bisa kita ambil di samping-samping PCB, itu adalah jalur negatif. Sementara untuk outputnya, bisa dilihat outputnya. Jadi di sini outputnya saya cuma ambil yang plus aja ya, out plus, seperti yang saya jelaskan tadi di awal video. Nah, 5 volt masuknya di sini. Jadi output yang 5 volt dari sini itu kita masukkan di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi secara tidak langsung ya, rangkaian atau modul daripada step down ini sudah menggantikan posisi step down bawaan daripada mainboard ini, sehingga kita tidak usah lagi untuk mengganti mainboard ya, atau mengganti IC, cukup dengan cara seperti ini saja. Nah, sekarang kita akan pembuktian ya, apakah benar-benar ini bisa menyala. Jangan sampai enggak ya. Oke, step down sudah menyala. Ini juga display di depan juga sudah menyala. Kita akan lihat apakah dia sanggup untuk start. Oke, sanggup start teman-teman. Berarti pengerjaannya kali ini itu berhasil ya. Berhasil. Nah, ini apabila sudah seperti ini ya, otomatis ini sudah bisa ya. Sebentar ya, saya akan coba pindah-pindahkan. Nah, bisa teman-teman. Oke, jadi di sini saya akan ukur dulu tegangan LNB. Oke, jadi ini saya akan coba-coba ukur. Apabila tegangan di situ sudah muncul, yaitu tegangan LNB, berarti receiver ini sudah normal ya. Oke, ground saya di sini. Ini agak rumit memang ya, karena saya cuma menggunakan satu tangan saja teman-teman. Tripadnya hilang entah kemana ya. Coba kita ukur. Oke, coba dilihat. Tadi sempat ada ya. Nah, ini dia. Terukur ya, 13, 12. Oke. Jadi tegangan LNB sudah ada. Saatnya kita tes di parabola, teman-teman. Oke. Apakah tegangan sinyalnya sudah naik? Apabila sinyal sudah naik, berarti dia sudah connect ke LNB. Oke, seperti itu. Oke, saya tes dulu. Oke teman, jadi ini dia hasilnya ya. Ini semuanya sudah connect. Itu ditandai dengan adanya siaran yang sudah muncul ya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton. Salam solder sakti.